Jadi hari kiamat itu adalah bagian dari hari akhir. Meskipun kesalahan konsep kita itu kan kita sering menyebut hari kehancuran itu adalah hari kiamat gitu kan. Wah, sudah terjadi kiamat. Belum. Kiamat itu kebangkitan kembalinya itu namanya kiamat. Tetapi proses hari akhir ya sudah dimulai sejak, bahkan ada fase awal-awalnya sebelum nanti bumi dihancurkan. Sekali lagi ini hanya sekedar memastikan bahwa hari kiamat adalah bagian dari hari akhir. Nah, wal yaumil mau'ud, dan hari yang telah dijanjikan di sini adalah hari kiamat. Maksudnya apa? Setelah semuanya binasa, nanti semua akan dibangkitkan. Termasuk orang-orang kita semua ini, ketika kita semua ini pasti nanti akan mati. Nah, nanti kita semua akan dibangkitkan. Kenapa Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan, hari kebangkitan ini? Karena banyak orang-orang yang tidak beriman dengan adanya kiamat, dengan adanya kebangkitan. Banyak orang berpikir, terutama karena ini masa-masa Makkah ya, fase-fase penanaman akidah, masih banyak orang kafir yang berpikir, ya kalau sudah mati urusan selesai, gitu, kurang lebih seperti itu. Maka Allah bersumpah, ini harus dipahami, wal yaumil mau'ud. Kemudian Allah melanjutkan sumpahnya lagi dengan apa? Wa syahidin wa masyhud. Demi syahid dan demi masyhud. Ini sedikit belajar bahasa Arab ya. Syahid. Jadi kalau dalam ilmu shorof, itu cabang ilmu dalam bahasa Arab yang mempelajari perubahan dari satu kata menjadi kata yang bermacam-macam. Itu shorof. Jadi kalau kawan-kawan sekalian pernah dengar istilah nahwu shorof gitu ya. Apa itu nahwu, apa itu shorof? Ya misalnya kita sekarang berada di masjid. Masjid itu tempat untuk sujud. Tempat untuk sujud, ya kan? Biasanya di antara tempat untuk sujud itu orang menghamparkan sesuatu namanya sajadah. Sudah ada masjid, sujud, sajadah. Ada apa lagi? Orang yang bersujud namanya sajidun. Ya. Kemudian perbuatan sujud itu sendiri kalau sedang dilakukan namanya yasjudu. Kalau sudah dilakukan namanya sajadah. Nah, perubahan dari sajadah, yasjudu, sajadatan, sajidun, masjidun dan seterusnya, ini dalam bahasa Arab namanya ilmu apa tadi? Shorof. Ilmu shorof. Jadi ilmu yang mempelajari, ya. Masih kelihatan ya? Saya masih kelihatan toh? Dan masih bisa didengar suaranya? Iya. Maksudnya kalau terdengar suaranya tidak kelihatan itu biasanya agak-agak horor. Kalau kelihatan tidak terdengar suaranya berarti mungkin sedang tidur. Ya baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah sudah kembali menyala dengan mode yang berbeda. Ini namanya kalau dalam dunia bisnis namanya dual mode organization. Dual mode, modenya dua, ada mode PLN dan mode genset gitu ya. Baik. Ya tadi perubahan-perubahan itu namanya shorof. Nah kalau nahwu mempelajari apa? Yang dipelajari oleh nahwu adalah harokat akhir. Ya, sebentar ada iklan. Matur nuwun, ini saya double ini habis enggak ini? Atau ada jangan-jangan yang ini tadi bukan untuk saya. Tisunya double. Nggih, jazakumullah khairan. Baik, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Sampai nahwu shorof ya. Shorof tadi mempelajari perubahan-perubahan termasuk tadi ada wasyahid dan masyhud. Syahid dan masyhud. Asal katanya 3 huruf, shin, ha dan dal. Syahida yashhadu. Kemudian nanti jadi syahadah. Kemudian asyhadu dan seterusnya. Itu perubahannya namanya shorof. Kalau nahwu itu perubahan akhir katanya. Dari masjidun menjadi masjidin menjadi masjidan. Ya kan? Kadang-kadang kan kita baca al-masjidi, al-masjidu, al-masjida.
Loh, kenapa du, kenapa di, kenapa da? Nah, ini dipelajari dalam ilmu, namanya ilmu apa? Apa? Nahwu. Nah, jadi bahasa Arab itu kan sesimpel itu. Sesimpel itu. Nanti mudah-mudahan nanti di Mas Bara ada kelas bahasa Arab gitu ya. Di antaranya mempelajari nahwu sorof itu simpel saja. Ya, jadi sorof atau nahwu itu hanya mempelajari akhir katanya saja. Kapan menjadi masjidu, kapan menjadi masjidah, kapan menjadi masjidi. Meskipun nanti ada rumus. Sakin taslam. Sukun ke wae selamat sampeyan. Maksudnya apa? Mau dibaca nek sukun dadi wakaf gitu. Mati kabeh rampung, ora jelas iki. Fathah apa kasrah apa dhammah, selamat gitu kan. Ya. Kenapa? Misalnya dalam ayat Al-Qur'an itu kan ada, nanti saya mohon dikoreksi kalau keliru. Ada kisah ketika Allah menyampaikan perintah kepada Musa. Allah menyampaikan perintah kepada Musa beberapa kalimat perintah gitu ya. Bahasanya dalam Al-Qur'an adalah wa kallamallahu Musa taklima. Perhatikan wa kallamallahu Musa taklima. Apa artinya? Dan Allah memberikan perintah kepada Musa beberapa perintah. Ini kalau dibaca wa kallamallaha Musa taklima, kebalik subjek dan objeknya. Maknanya menjadi dan Musa memberi perintah kepada Allah beberapa perintah. Ini cuma beda hu sama ha. Makanya kita kalau baca Al-Quran harus konsentrasi. Ini salah baca harokat, salah maknanya, gitu kan. Nanti ada kisah lagi tentang Nabi Ibrahim. Disebutkan wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada umatmu tentang kisah Nabi Ibrahim ketika Allah mengujinya dengan beberapa ujian dan Ibrahim melewati ujian itu lulus. Perhatikan wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu. Ibrahima rabbuhu. Ini kalau dibacanya keliru, wa idh ibtala Ibrahimu rabbahu. Perhatikan yang pertama tadi Ibrahima rabbuhu. Ibrahima berposisi sebagai objek dalam susunan subjek predikat objek itu ya. Rabbuhu Tuhannya berposisi sebagai subjek. Kalau dibalik wa idh ibtala Ibrahimu rabbahu, maknanya adalah dan Ibrahim menguji Tuhannya, Rabbnya. Nah ini dipelajari dalam ilmu apa tadi perubahan ini? Nahwu. Ya, simple ya. Ya, nanti insya Allah Mas Arif mungkin mulai bulan depan akan buka kelas bahasa Arab di Mas Bara. Ya. Baik. Nah, di sini tadi wa syahidi wa masyhud. Ini kalau ini dalam sharaf ya. Syahid artinya yang menyaksikan. Kalau syahadat kan? Syahadat artinya kesaksian. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, artinya kesaksian. Kesaksian apa? Kesaksian bahwa tiada ilah selain Allah. Kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu syahadat, kesaksian. Nah, syahid artinya yang menyaksikan. Masyhud artinya yang disaksikan. Demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan? Nah, para ulama mempunyai tafsiran yang bermacam-macam tentang yang menyaksikan dan yang disaksikan ini. Di antara makna yang menyaksikan adalah Allah dan yang disaksikan adalah seluruh makhluknya. Itu satu makna. Makna yang lain adalah yang menyaksikan adalah Nabi Muhammad, yang disaksikan adalah umatnya. Nanti kan ada ayat Al-Quran mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalian beramallah, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat. Ya, di antara maknanya. Tetapi kemudian ada pendapat juga yang ini lebih kontekstual terhadap nanti sambungannya kepada ayat berikutnya, wa syahidu wa masyhud. Ini adalah
yang menyaksikan dan yang disaksikan dalam konteks yang akan diceritakan oleh ayat-ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya mengatakan? Harus konsentrasi ya, kalau belajar tafsir memang bulat-bulat ya. Kalau nggak konsentrasi biasanya terus kehilangan alur. Nah, siapa yang menyaksikan, siapa yang disaksikan? Di antara kemudian maknanya yang secara kontekstual nyambung dengan surat ini adalah ayat berikutnya Allah menyampaikan qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi sudah ada syahid, ada masyhud, di sini ada syuhud. Ya, asal huruf asalnya cuma 3, shin, ha dan dal. Ada syahid wa masyhud, dan di sini ada wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Syahid, masyhudun, syuhudun. Tadi dipelajari dalam ilmu apa perubahan ini? Apa tadi? Bukan ilmu meringankan tubuh. Dalam ilmu sorof, perubahannya ini ilmu sorof. Kalau ilmu nahwu tadi apa? Ya, kalau dia menjadi syuhudun atau syuhudan atau syuhudin, nah itu ilmu nahwunya ya. Mudah-mudahan nanti sampai akhir sesi ini tetap ingat dan seterusnya. Berubah perbedaannya. Baik. Nah, syahid dan masyhud pada ayat yang sebelumnya tadi ketika Allah bersumpah, ini konteksnya nyambung dengan wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Apa yang disaksikan? Kalau ayat ini wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, artinya dan mereka itu terhadap apa-apa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman itu mereka melihat. Maksudnya melihat apa? Kembali lagi. Qutila ashabul ukhdud. Celakalah, binasalah para ashab itu orang-orang yang terlibat, atau kalau ashabul kahfi itu orang-orang yang terlibat dalam gua, artinya penghuni gua. Kalau ashabul ukhdud, celakalah, binasalah orang-orang yang terlibat dalam parit, dalam peristiwa suatu parit. Celakalah para pembuat parit dan semua orang yang terlibat dalam kejadian parit. Apa kejadian di parit itu? An-nari dzatil waqud. Di parit itu ada api yang apa? Berkobar-kobar, menyala-nyala. An-nari dzatil waqud. Ya. Celakalah orang-orang yang berada di parit, pembuat paritnya dan yang mengontrol parit itu, ketika di parit itu ada api yang menyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud. Ya, tadi api yang menyala-nyala tadi dzatil waqud berasal dari kayu bakar yang al-waqud itu kayu bakar menyala yang apa ya? Saking banyaknya nyalanya sangat besar gitu. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Orang-orang yang terlibat dalam peristiwa parit itu mereka duduk-duduk menikmati tontonan parit terbakar itu, wahum 'ala ma ya'maluna wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka terhadap apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan pada orang-orang beriman, mereka duduk-duduk tadi. Qu'ud tadi, dan kemudian syuhud, duduk-duduk dan menyaksikan. Artinya apa? Menikmati tontonan. Tontonan apa? Tontonan ketika orang-orang mukmin itu dicemplungke. Apa dicemplungke bahasa Indonesianya? Dicemplungkan ya. Tinggal diganti ke tadi kan. Dimasukkan didorong gitu, dorong masuk ke dalam parit, yang di dalam parit itu ada kayu bakar yang terbakar berkobar-kobar menyala-nyala. Berarti ini sedang terjadi apa? Penyiksaan terhadap orang-orang yang beriman. Loh, kenapa orang-orang beriman ini dibakar? Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ayat selanjutnya menyampaikan wa ma naqamu minhum
illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidaklah sekali-kali melakukan perbuatan itu kepada orang-orang mukmin. Perbuatan itu perbuatan apa? Ya tadi membakar orang-orang mukmin dalam parit itu. Tidaklah mereka itu melakukan itu semua illa kecuali ayyuminu, kecuali karena orang-orang yang dicemplung kayak tadi mereka semua itu beriman billahi, kepada Allah, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hamid yang maha terpuji. Jadi satu-satunya sebab yang membuat mereka itu dibakar dalam parit itu karena mereka beriman. Karena mereka beriman pada Allah, maka murkalah orang-orang kafir ini sehingga semua dicemplungke. Ya kan? Maka Allah berjanji terhadap para pelaku ini dalam ayat berikutnya, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah. Makna memfitnah di sini itu menyiksa, mengintimidasi, menekan. Ya, itulah makna-makna yang itu, menjajah dan seterusnya. Orang-orang yang beriman, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, baik mukminin laki-laki maupun mukminat perempuan, summa lam yatubu, tetapi kemudian mereka itu tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam. Mereka semua ini yang menyiksa orang-orang mukmin ini dan tidak mau bertaubat. Mohon maaf, pastikan ada kata kuncinya ya. Dan tidak mau bertaubat, falahum adzabu jahannam. Bagi mereka nanti adalah azab jahannam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka nanti azab yang akan membakar mereka semua. Nah, ini kalau sampai kepada orang-orang Quraisy pada waktu itu, konteksnya adalah kita tahu di awal-awal masa dakwah Islam, orang-orang yang masuk Islam itu banyak disiksa oleh para pembesar Quraisy. Apakah semua orang-orang Quraisy yang menyiksa umat Islam ini semuanya mati dalam keadaan kafir? Tidak, ada beberapa di antara mereka kemudian nanti beriman. Maka Allah menuliskan di situ, Allah menyampaikan dalam ayat itu adalah sesungguhnya orang-orang yang menyiksa para mukminin dan mukminat tsumma lam yatubu, kemudian tidak bertaubat. Artinya apa? Meskipun orang-orang ini menyiksa orang mukmin sedemikian rupa, kalau mau bertobat, Allah masih membuka peluang untuk mengampuni. Dalam makna yang lebih luas, kita semua itu memang banyak dosa. Selama kita mau bertobat, menyesali dosa kita dan tidak mengulangi lagi, Allah masih membuka peluang untuk mengampuni. Nah, kembali ke kisah ini tadi, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang yang beriman tadi kemudian tidak bertaubat. Siapa yang menyiksa orang-orang beriman? Yang menyiksa orang-orang beriman adalah ashabul ukhdud. Balik lagi ke atas ya. Ashabul ukhdud, orang-orang yang terlibat dalam parit yang kutila, yang di nas oleh Allah, celakalah mereka ini. Apa bentuk celakanya? Ya, kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dimasukkan jahanam. Baik, alurnya sudah didapat ya di sini. Nah, sekarang cerita tentang ashabul ukhdudnya ini seperti apa? Ada beberapa riwayat tentang ashabul ukhdud ini. Di antaranya adalah bahwa ashabul ukhdud ini kisahnya melibatkan orang-orang dari Bani Israel setelah zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi diceritakan bahwa dahulu ada seorang raja, yang raja ini mempunyai penasehat. Penasehatnya adalah seorang penyihir. Jadi kalau ibaratnya gitu, kalau di kita itu kan di Indonesia itu ada presiden, kemudian ada dewan pertimbangan presiden gitu ya, one team press gitu kan. Nah, kalau ini pada masa ini dulu ada seorang raja, dan raja ini mempunyai penasehat, dewan pertimbangan. Yaitu seorang penyihir. Nah, hingga pada suatu ketika penyihir ini sudah merasa semakin tua,
Dan penyihir ini kemudian menyarankan kepada raja, wahai raja, saya ini semakin tua, maka carilah atau seleksilah di antara para pemuda dari rakyatmu seorang yang cerdas, yang potensial untuk nanti kemudian menggantikan posisiku sebagai penyihir sekaligus penasihat raja. Ceritanya begitu. Maka kemudian setelah melalui tahap seleksi segala macam, ditemukan seorang pemuda yang berpotensi. Maka pemuda ini dikirim setiap harinya untuk belajar kepada si penyihir. Dia berangkat dari rumahnya ke tempat penyihir setiap hari seperti itu, kayak sekolah atau kayak kuliah gitu. Pagi berangkat ke kampusnya penyihir, nanti sore pulang gitu ya. Terus berjalan begitu dia belajar dari penyihir itu, hingga pada suatu perjalanan jarak antara rumah si pemuda ini dengan si penyihir, si pemuda ini melewati sebuah gua, di mana di dalam gua itu terdapat seorang hamba Allah, rahib ya, atau pendeta gitu ya. Pada masa itu rahib atau pendeta, yang menurut remaja ini atau menurut pemuda ini berbeda dengan adat yang berlaku di masyarakat ini. Ini si rahib ini suka melakukan ritual yang berbeda, aktivitasnya berbeda, dan ini menarik. Maka kemudian dalam perjalanannya dari rumahnya ke penyihir ini, dia mampir singgah kepada si rahib tadi, dan kemudian banyak berdiskusi gitu. Yang kemudian diskusi pemuda ini dengan rahib ini membuat si pemuda ini berada di simpang jalan. Kenapa? Karena diskusinya dengan rahib ini bertentangan dengan apa yang dia pelajari dari penyihir. Kenapa? Karena penyihir ini mengajarkan kesyirikan. Ya namanya sihir kan pasti syirik ya. Nanti hubungannya dengan dunia lain gitu ya. Minta tolong kepada jin dan seterusnya. Ketika ketemu dengan si rahib, dia mendapatkan sesuatu yang berbeda. Apa yang dia dapatkan dari rahib? Dari rahib ini dia mendapatkan pelajaran tentang keimanan, tentang tauhid ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dia belajar dari si rahib ini tauhid, dan dia belajar dari si penyihir ini kesyirikan. Si pemuda ini berada di simpang jalan. Dia bimbang, yang benar itu ajarannya si penyihir atau ajarannya si rahib. Dia menguasai kedua-dua ilmunya, tetapi si pemuda ini masih bimbang. Hingga pada suatu hari dalam perjalanannya pulang pergi kos, kampus, maksudnya rumahnya ke tempat penyihir itu, rutinitasnya begitu, ia melalui sebuah jalan yang biasa dilalui lalu lalang manusia, dan di tengah jalan itu terhadap binatang buas. Ada yang menyebut mengartikan binatang buas ini singa, ada yang menyebut serigala dan seterusnya, yang posisinya di tengah jalan ini mengganggu orang-orang lewat, tidak ada orang yang berani. Maka tampillah si pemuda ini. Kemudian dia mengambil sebuah kerikil, dan dia kemudian berkata, wahai Tuhanku. Dia sendiri masih bimbang dengan konsep Tuhannya. Apakah Tuhan versinya penyihir atau versinya rahib? Dia mengatakan, wahai Tuhanku, kalau benar apa yang disampaikan oleh rahib itu, jadi kalau benar konsep yang benar tentang ketuhanan adalah yang disampaikan rahib itu, maka aku lempar si binatang buas itu dan dia akan mati. Tetapi kalau tidak, berarti yang benar adalah konsepnya penyihir gitu kan. Maka kemudian dia lempar itu dan mati binatang buas ini, dan semua orang kemudian bisa melalui jalan. Nah, kisah tentang pemuda ini kemudian menjadi viral, meskipun waktu itu belum ada Twitter maupun Instagram. Ya, trending topik ya, menjadi trending topik. Ada seorang pemuda yang luar biasa gini, singa hewan buas gitu, semua orang takut. Sama seorang pemuda ini sekali lempar batu mati gitu ya. Nah, maka pemuda ini menjadi trending topik dan banyak orang yang follow akunnya. Bukan, waktu itu belum ada Twitter ya. Maksudnya banyak yang datang, bertanya macam-macam gitu kan. Termasuk kemudian dia bisa mengobati dan lain sebagainya dengan izin Allah. Si pemuda ini selalu meminta kepada siapapun yang datang kepada untuk mohon pertolongan. Si pemuda ini menyampaikan, bukan aku yang menolongmu, tetapi yakinlah bahwa yang menolong adalah
Allah yang Maha Esa. Kisahnya kemudian sampai kepada kerabat raja. Bukan raja, kerabat raja yang buta. Kerabat raja yang buta. Kemudian dia datang kepada pemuda itu ingin disembuhkan. Minta disembuhkan, maka si pemuda ini mengatakan, baik, bukan saya yang menyembuhkan. Kalau Anda mau mengikuti saran saya, maka dengan kuasa Allah Anda akan sembuh. Saran saya yang saya minta dari Anda adalah, silahkan Anda meyakini keimanan hanya kepada Allah. Maksudnya silahkan Anda bertauhid. Kalau Anda bertauhid, maka nanti saya akan berdoa mohon kepada Allah untuk kesembuhan Anda. Dan jika Allah berkehendak, maka Anda akan sembuh dari penyakit buta Anda. Si kerabat raja ini mengikuti saran pemuda itu, dan kemudian singkat cerita sembuhlah oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika si kerabat raja ini bertemu dengan raja, dia menceritakan kisah pemuda itu. Raja kan juga heran, loh kamu kan buta kok sembuh? Ya aku sembuh berkat bantuan si pemuda ini yang mengarahkanku pada tauhid. Maka marahlah raja. Kenapa? Karena bagi raja ini dialah Tuhan. Gitu kan. Maka kalau si kerabat ini kemudian mengimani Tuhan yang lain, dalam perspektif si raja ya, berarti ini sudah menentang kekuasaannya gitu kan. Maka dicarilah di mana sumber masalahnya itu, siapa si pemuda itu. Ternyata ketemu si pemuda itu ya si pemuda yang sebenarnya diproyeksikan sebagai penasehat raja di masa depan. Wah, ternyata si pemuda ini ngopo? Cidro janji. Jarane di kempot ya. Maksudnya berbalik arah gitu loh malah kemudian. Nah, maka dicarilah dari mana pemuda ini belajar, ketemulah si rahib itu. Maka si rahib dan si kerabat raja dua-duanya dihukum oleh raja. Apa hukumannya? Digorok sampai terbelah kepalanya. Keduanya mati, syahid insyaallah. Si kerabat raja yang tadi disembuhkan dari penyakit butanya, dan rahib guru dari si pemuda tadi yang ditemui di gua. Nah, maka setelah dua orang ini dihabisi, target berikutnya akan dihabisi oleh raja adalah si pemuda itu sendiri. Maka kemudian diputuskanlah bahwa pemuda ini harus disingkirkan. Karena dia sudah berbalik arah ajarannya, maka dia sudah tidak layak untuk terus diproyeksikan sebagai penyihir penasihat raja. Maka dia harus disingkirkan. Maka kemudian raja memerintahkan para penggawanya, para algojonya untuk bawa anak ini ke puncak gunung dan kemudian lemparkanlah dia ke jurang biar dia mati. Maka dibawalah si pemuda ini oleh sekelompok tentara gitu ya, eksekutor, ke puncak sebuah bukit. Tetapi kemudian pemuda ini berdoa, ya Allah cukupkanlah urusan antara aku dan mereka ini. Apa yang terjadi? Bukit tiba-tiba bergoncang, semua orang yang ada di situ berjatuhan, mati, selamat hanya si pemuda ini. Dan pemuda ini kembali kepada raja. Loh, raja juga kaget. Mana para tentara yang mengawalmu? Mereka semua dihabisi oleh Allah, dicukupkan hidupnya. Maka ya sudah, kalau gitu eksekusinya diganti. Pelaksanaan vonis matinya. Diperintahkan lagi sekelompok tentara, bawa dia ke tengah laut, tenggelamkan dia di sana. Apa yang terjadi? Sama seperti sebelumnya. Tentaranya hilang, pemuda ini kembali ke kerajaan, nemui raja. Kok orang mati-mati gitu kan? Maka si pemuda ini kemudian mengatakan, wahai raja, saya ingin menyampaikan satu hal kepada Anda. Kalau Anda ingin menghukum mati saya, satu-satunya cara yang bisa Anda lakukan adalah ikuti saran saya. Jika Anda ingin menghabisi saya, maka ikatlah saya pada sebuah batang kayu atau disalib gitu ya. Dan kemudian di depan warga, jadi di depan halayak ramai gitu, di depan masyarakat ramai, panahlah saya dengan terlebih dahulu Anda mengatakan Bismillah amantu bi rabbi ghulam. Dengan nama Allah aku beriman kepada Robnya si pemuda ini. Ini syarat saran yang disampaikan oleh si pemuda kepada raja. Maka raja mengikuti saran itu,
Dia kumpulkan rakyatnya, dia ikat si pemuda tadi, dia ambil panahnya dan dia berkata atau dia mengucapkan, Bismillah, aku beriman kepada Robnya pemuda ini. Dilepaskan panah dari busurnya, menancap di kepala si pemuda itu dan mati pemuda itu. Kisah pemuda ini berakhir, tetapi ternyata disitulah dakwahnya pemuda itu. Pemuda itu mati, tetapi mayoritas orang yang menyaksikannya kemudian menjadi beriman. Bahwa ternyata benar ajaran yang dibawa oleh pemuda ini, maka banyak orang di situ kemudian beriman. Raja merasa semakin geram gitu. Dia berniat menghabisi satu orang, ternyata satu orang habis, yang beriman menjadi semakin banyak. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh raja? Apa yang dilakukan? Ya tadi yang diceritakan dalam ayat tadi apa? Qutila ashabul ukhdud. Maka si raja ini memerintahkan para prajuritnya oleh sekarang buat parit yang besar. Orang-orang yang akhirnya beriman kepada Robnya si pemuda ini habisi semua. Nah, maka kemudian terjadilah peristiwa parit tadi, di mana parit yang besar, di dalamnya terdapat kayu bakar yang menyala-nyala, kemudian orang-orang beriman di cemplung ke dalam itu dan semuanya mati. Dan kondisi ketika eksekusi itu dilakukan, raja dan para pembesarnya itu duduk-duduk menikmati pemandangannya. Maka Allah sampaikan, orang-orang ini kalau dia tidak mau bertaubat, maka siap-siaplah nanti kemudian mereka menghadapi jahanam. Bagi mereka jahanam, bagi mereka azab yang akan membakar mereka. Ini adalah kisah tentang Ashabul Ukhdud, diceritakan dalam surat Al-Buruj. Ya, mudah-mudahan kita bisa memetik kisah ini. Jadi pertentangan antara keimanan dan kekufuran. Keimanan itu adalah al-haq, kekufuran itu adalah al-batil. Ini adalah sesuatu yang niscaya sampai kapanpun di hari yang lalu, hari ini, dan kapanpun sampai nanti hari kiamat. Pilihan kita sekarang, kita mau berada di pihak iman atau pihak kekufuran. Itu pilihan kita semua. Kalau kita berada di pihak keimanan, maka ayat berikutnya mengatakan innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah kemenangan yang besar. Tetapi kalau kita memilih berada di posisi kekufuran, tadi ayatnya apa? Innalladzina fathanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin dan dia tidak mau bertaubat sampai akhir hayatnya, bagi mereka jahanam. Monggo, ini pilihan kita, iman atau kufur. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya balasan Tuhanmu terhadap kekufuran yang kalian lakukan itu adalah berat. Pukulan Tuhanmu itu berat. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ialah yang memulai segala sesuatunya dan kemudian mengulangnya. Maksudnya mengulang penciptaan, termasuk mengulang prosesnya. Kembali kepada kiamat, dimulai kehidupan, berakhir kemudian bangkit kembali. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Ya, kita lanjutkan sebentar ya. Kita selesaikan sekalian. Saya mengatakan inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tadi disebutkan memang orang-orang kafir itu akan diazab kecuali kalau mau bertaubat. Maka bertaubatlah. Bertaubatlah dari kesalahan-kesalahan kita. Sesungguhnya Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, Al-Wadud, Maha Penyayang. Dzul 'arsyil majid. Allah itu mempunyai arasy yang agung, fa'alul lima yurid. Allah itu terhadap apapun yang beliau kehendaki
yang Allah kehendaki, ya dilakukan saja dan terjadi. Allah menyampaikan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau berkehendak terhadap segala sesuatu tinggal bilang atau tinggal mengatakan jadi, maka semua terjadi. Dan kemudian ditambah kisah hal ataka haditsul junud fir'auna wa thamud. Tidakkah sudah sampai kepada kalian, apakah sudah sampai pada kalian kisah tentang para tentaranya Fir'aun dan tentaranya orang-orang Tsamud? Ini kisah orang-orang terdahulu yang sama-sama zalim dan kemudian Allah membinasakan mereka. Jadi maksudnya adalah ya kalian itu kalau tidak mau binasa jangan ikuti jalannya Fir'aun, jangan ikuti jalannya kaum Tsamud gitu kan. Balil ladzina kafaru fi takdzib, tetapi orang-orang kafir itu lebih suka mendustakan. Diperintahkan untuk tidak mengikuti jalannya Fir'aun malah ikut. Diperintahkan untuk tidak mengikuti langkahnya kaum Tsamud malah ikut. Orang-orang kafir lebih suka mendustakan kebenaran. Dia tahu mana yang benar tapi dia milih jalan yang salah. Hal ataka hadithul junud fir'aun wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah di belakang mereka itu mengepungnya. Jadi mau kayak apapun Allah akan bisa menangkapnya. Jangan dikira akan terhindar dari tangkapan Allah begitu ya. Wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Padahal kisah-kisah ini semua ada di Quran yang mulia fi lauhim mahfuz, yang semuanya sudah ditulis di lauhil mahfuz. Baik, ifahullah, inti yang kemudian kita ambil dari surat Al-Buruj ini tadi sudah saya sampaikan, saya ulangi kembali. Ada jalan keimanan, ada jalan kekufuran, ada jalan hak, ada jalan batil, ada jalan taat, ada jalan maksiat. Kalau dalam surat Asy-Syams itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada jalan fujur. Fujur itu keburukan-keburukan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Monggo, silahkan. Allah membebaskan kita untuk memilih, tetapi apapun pilihan kita, ujungnya nanti adalah famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang mengerjakan kebaikan sekecil zarah pun ia akan dibalas oleh Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun melakukan keburukan sekecil apapun akan melihat hasilnya nanti setelah kiamat. Wallahu a'lam yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekhilafan kekurangan, saya kembalikan pada pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fajar yang telah menyampaikan banyak sekali materi, yaitu mengenai tafsir surat Al-Buruj. Kemudian acara selanjutnya yaitu tanya jawab, baik dari ikhwan maupun akhwat boleh menanyakan mengenai tafsir surat Al-Buruj. Apakah dari ikhwan ada? Ada pertanyaan? Oh. Ikhwan, silakan Mas. Mungkin sekarang kita lihat jadi mungkin di Rohingya, di India dan sebagainya. Itu kita ingin tahu itu mereka memang hadir dan bisa. Bagaimana dengan kalau misalkan mukmin sendiri yang berbisa namun dia menyaksikan tapi ya menolak untuk sesuatu. Baik. Ya. Agak berat ini pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab ini? Baik, ya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyampaikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, tadi disebutkan bahwa orang-orang kafir itu menyiksa orang-orang mukmin itu kalau mereka tidak mau bertobat nanti mereka akan diazab dengan jahanam.
Tadi pertanyaannya adalah ya sekarang yang terjadi di banyak belahan bumi ini, di Palestina, di Rohingya, di India sekarang sebagiannya, di beberapa belahan bumi Islam ini banyak posisi umat Islam terintimidasi. Dan kemudian banyak di antara kita orang-orang mukmin itu ketika melihat itu terjadi, ya seakan-akan nek wong Jogja ngarahini luweh. Nek bahasane Mas Haris ki mboyak. Ada tahu mboyak enggak? Apa mboyak? Ya? Mboyak itu bahasa sekitar Sragen, Ngawi, Madiun. Mboyak itu ora urusan. Luweh udah. Oh, itu urusan mereka. Bahkan ketika ada orang ini ikut-ikutan berempati, menunjukkan empati atau simpatinya kepada saudara kita yang mengalami intimidasi di Palestina, di Uighur dan lain sebagainya, tadi malah dikomentari, ngapain sih ngurusin negara orang, ngurusin negara sendiri aja belum beres gitu kan, dan seterusnya. Jadi seakan-akan cuek terhadap kondisi. Maka sesungguhnya kondisi terintimidasinya orang-orang mukmin oleh orang-orang kafir ini adalah kemungkaran, di antara bentuk kemungkaran. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rambu-rambu, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia merubah kondisi kemungkaran itu dengan tangannya. Tangan ini di antaranya dimaknai dengan power, kekuatan, kekuasaan. Fa illam yastati apa? Fabilisanihi. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, kekuasaannya, powernya, maka hendaklah ia merubah itu dengan lisannya, dengan retorika, dengan tulisan dan lain sebagainya. Jadi maksudnya tunjukkan gitu loh. Ya posting status empati gitu ya, tapi bukan untuk pencitraan ya. Itu bagian dari kalau tidak mampu berbuat dengan tangan, berbuatlah dengan lisan. Maksudnya tunjukkan empati itu. Ya kan? Fa illam yastati fa biqalbihi. Jika tidak mampu juga, setidaknya rasakan dengan hati bahwa saya itu tidak suka dengan kejadian itu. Dan Rasul menyampaikan ketidaksukaan kita terhadap kondisi itu, wa dzalika af'aful iman. Itulah serendah-rendahnya iman. Artinya apa? Ya kita masih punya iman kalau kita masih bisa merasakan kondisi saudara kita, tetapi selemah-lemahnya iman. Artinya kalau kita tidak mau tahu, cuek tadi, boyak tadi itu loh, maka apalagi setelah serendah-rendahnya iman. Berarti kalau kita mengaku iman, sesungguhnya keimanan kita dipertanyakan, ya kan? Apakah masuk pada golongan orang-orang yang akan diazab? Wallahu alam, ini hanya Allah yang tahu. Tetapi kan tidak terlibat langsung ya, tidak ikut menyiksa. Tetapi imannya dipertanyakan, gitu. Imannya dipertanyakan. Maka agar iman kita itu tidak dipertanyakan, agar iman kita tidak dipertanyakan, ya mari kita itu membangun empati terhadap saudara-saudara kita. Disebutkan masalul mu'minina fi tarahumihim. Sesungguhnya perumpamaan orang-orang beriman itu ketika mereka itu saling berhubungan satu sama lain itu kamatsalil jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Idza shtaka minhu adubun, ketika salah satu anggota tubuh itu merasakan sakit nyeri gitu, tada asairul jasad bil maradi wal huma, satu tubuh meriang semua. Yang disengat tawon itu cuma pipinya, tapi yang meriang seluruh tubuh, ya kan? Yang digigit semut kakinya, yang meriang seluruh tubuh. Maka mestinya kalau saudara kita itu seperti tadi, mestinya kita merasakan ikut sakit. Itulah merasa ikut sakit itu sudah serendah-rendahnya iman. Begitu.